Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang pentingnya stimulasi untuk membantu perkembangan anak usia dini. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Syirah Abu Zalifah. Perkenalkan, saya Jessica Isa Sartini. Perkenalkan, saya Samba Utuada. Perkenalkan, saya Lulu Alia. Berikut penjelasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan stimulasi untuk membantu perkembangan anak. Dalam jurnal penerapan metode bermain sebagai stimulasi untuk membantu perkembangan anak, kita tahu bahwa perkembangan balita itu meliputi perkembangan kognitif, perkembangan motorik, dan juga perkembangan bahasa. Nah, yang pertama itu ada perkembangan kognitif. Kita tahu juga bahwa perkembangan kognitif itu sangat penting dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan anak. Hasil dari penelitian Fazir et al. 2014 menyatakan bahwa stimulasi melalui permainan antara bayi dan juga ibu ataupun pengasuhnya dapat memberikan motivasi atau aspirasi dalam perkembangan akademik yang akan ditempuh anak di sekolah nantinya. Nah, di sini juga ibu ataupun pengasuh harus mengerti dan memahami bagaimana cara penerapan stimulasi bermain untuk melatih perkembangan kognitif anak tersebut agar membantu anak menjadi lebih terampil suatu saat nanti. Permainan sederhananya dapat dilakukan di rumah seperti menghitung mainan-mainan anak ataupun permainan lainnya yang lebih menyenangkan, tapi juga dapat membantu perkembangan kognitif anak tersebut. Yang selanjutnya adalah stimulasi motorik. Di sini, sistem syaraf pusat dan otot sangat berkesinambungan, dan motorik terbagi menjadi dua, yaitu motorik halus dan juga motorik kasar. Nah, motorik halus ini adalah kegiatan yang dilakukan hanya meliputi otot-otot kecil saja, seperti merobek kertas, meremas kertas, ataupun menggunting. Nah, sedangkan motorik kasar itu meliputi otot-otot besar ataupun seluruh anggota tubuh seperti merangkak, berjalan, ataupun menendang bola. Nah, di sini Yusuf et al. 2014 menyatakan bahwa dibandingkan anak yang tidak mendapatkan responsif positif, anak yang mendapatkan responsif positif itu akan peningkatannya lebih signifikan dibandingkan anak yang tidak mendapatkan responsif positif dari kedua orang tuanya. Yang terakhir itu ada stimulasi bahasa. Di sini Muhozi dan Fazir menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan untuk melatih perkembangan bahasa anak dapat dilakukan seperti mengajaknya berbicara, bernyanyi, bercerita, atau membaca buku. Itu sangat berperan penting untuk membantu perkembangan bahasa anak. Nah, di sini orang tua meskipun memiliki kesibukan ataupun pekerjaan yang padat, alangkah lebih baiknya kalian meluangkan waktu yang cukup untuk melatih perkembangan bahasa anak. Di sini orang tua dapat melakukannya dengan media pembantu seperti buku cerita bergambar yang menarik untuk anak. Selanjutnya adalah contoh stimulasi atau rangsangan untuk perkembangan anak usia dini. Yang pertama adalah rangsangan motorik halus maupun kasar, yaitu dengan cara ajak anak bermain bola untuk bisa melatih koordinasi tangan serta kakinya. Dan juga bisa ajak anak bermain di taman dengan cara berlari-lari maupun melompat. Lalu yang kedua adalah rangsangan kognitif, yang dimana ajaklah anak untuk bisa bermain puzzle sederhana untuk bisa memecahkan masalah. Dan juga ajaklah anak untuk menghitung benda yang ada di sekitar mereka untuk bisa memperkenalkan konsep matematika terhadap anak tersebut. Lalu yang ketiga adalah rangsangan sosial, yang dimana melatih anak untuk berinteraksi dengan teman sebayanya seperti dengan menyapa. Dan juga yang keempat adalah rangsangan bahasa, yang dimana bisa menyanyikan lagu anak-anak untuk bisa melatih kosakata mereka, serta bisa ajak mereka bermain tebak-tebakan kata. Lalu yang terakhir adalah rangsangan emosional, yang dimana bisa kita mengajarkan cara mengatasi emosi yang sedang mereka rasakan, dan juga bisa memeluk mereka dengan memberikan kasih sayang yang konsisten. Baiklah,
Di sini saya akan menjelaskan tujuan pentingnya perkembangan yang dibantu oleh rangsangan atau stimulus. Rangsangan atau stimulus memainkan peran penting dalam perkembangan manusia, baik secara fisik, kognitif, emosional, maupun sosial. Dengan adanya stimulus yang tepat, individu dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Adapun beberapa tujuan pemberian rangsangan dalam perkembangan yang pertama itu ialah mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan, dapat membantu anak mengembangkan kemampuan motorik, sensorik, bahasa dan sosial, dan juga mencegah keterlambatannya perkembangan. Yang kedua ialah meningkatkan kemampuan kognitif dan kreativitas. Rangsangan intelektual seperti membaca, bermain, atau berinteraksi dapat membantu perkembangan otak dan daya pikir. Dan yang ketiga, membantu pembentukan karakter dan kepribadian. Interaksi sosial sejak dini juga dapat membentuk sikap, nilai, dan kepercayaan diri individu. Yang keempat, meningkatkan kemampuan adaptasi dan problem solving. Rangsangan melalui pengalaman baru bisa membantu individu menghadapi tantangan dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Adapun pentingnya rangsangan dalam perkembangan, periode emas perkembangan atau biasa disebut dengan Golden Age, 0 sampai 5 tahun, sangat bergantung pada stimulasi yang diberikan. Kurangnya rangsangan dapat menyebabkan hambatan dalam perkembangan kognitif, sosial, dan emosional. Rangsangan yang berlebihan atau salah juga dapat menyebabkan stres dan gangguan perkembangan. Jadi, kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan ini adalah pemberian stimulus yang tepat sangat penting untuk memastikan perkembangan yang sehat. Oleh karena itu, lingkungan yang mendukung, interaksi yang positif, dan aktivitas yang merangsang perlu diberikan sejak dini agar seseorang dapat berkembang secara optimal. Baiklah, itu dia materi yang sudah saya jelaskan tentang tujuan dan pentingnya stimulus. Terima kasih. Baik, dari video tersebut saya akan mengaitkannya terkait jurnal yang saya dapat. Jadi, menurut jurnal edukasi permainan balok susun, guna mengembangkan kemampuan interaksi sosial pada anak. Kita sudah mengetahui bahwasanya stimulasi tumbuh kembang balita merupakan hal yang sangat penting diberikan oleh para orang tua maupun pendidik. Stimulasi dilakukan melalui berbagai aktivitas seperti bermain, belajar, ataupun interaksi sosial. Apabila stimulasi tidak diberikan dengan baik, maka tumbuh kembang balita akan terganggu. Usia dini merupakan usia seorang individu untuk dapat memaksimalkan potensi kemampuan mengembangkan kreativitas sehingga dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan bersosialisasi dengan aktif. Kreativitas merupakan suatu proses mental yang dilakukan individu berupa gagasan atau produk baru atau mengkombinasikan antara keduanya yang akhirnya akan melekat pada dirinya. Kemampuan interaksi sosial yang dimiliki anak dapat dilihat dari kebiasaan anak dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kemampuan anak untuk saling bekerja sama. Berkomunikasi baik antar teman sebaya maupun orang dewasa, dapat menghargai orang lain yang sedang berbicara, memiliki sikap percaya diri, dan lain sebagainya. Kemampuan interaksi dan peningkatan kepribadian serta karakter seseorang dapat didorong melalui stimulasi dengan strategi pembelajaran yang menumbuhkan minat anak. Contohnya, memperkenalkan permainan balok susun pada anak usia dini. Balok susun memiliki potensi untuk meningkatkan kemampuan anak untuk berinteraksi dan berkreasi serta membangun kreativitas pada diri anak. Bermain dengan menggunakan alat permainan dapat memenuhi seluruh aspek perkembangan pada anak usia dini. Tingkat kebutuhan pengembangan permainan edukatif balok pada anak usia dini menjadi kebutuhan utama untuk anak didik, namun dalam mempelajarinya perlu diarahkan bagaimana cara menyusun dan menggunakan balok tersebut.
Pada anak usia dini, permainan balok susun menjadi salah satu permainan yang paling dikenal karena mudah untuk dilakukan. Permainan balok adalah permainan yang ditandai dengan adanya kerjasama atau pembagian tugas dan pembagian peran antara anak-anak yang terlibat dalam permainan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Maka melalui permainan balok susun, eh, maka melalui permainan balok susun ini akan mendorong keinginan balita untuk belajar sehingga diharapkan perkembangan potensi balita berkembang dengan sempurna. Selain itu juga interaksi sosial pun akan semakin baik. Berdasarkan video tersebut, pendidik sedang menemani para balita yang sedang bermain balok susun, yang sepertinya anak-anak diminta untuk menyusun balok tersebut guna mengembangkan kreativitas dan bisa saling berinteraksi antar teman sebayanya. Melatih anak untuk dapat berinteraksi sosial dengan orang lain atau teman sebayanya merupakan hal yang sangat penting untuk mencegah terbentuknya karakter antisosial yang menjadikan seorang individu yang terasing. Salah satu solusi untuk dapat mengembangkan kemampuan berinteraksi sosial melalui media permainan balok tersebut. Keterampilan interaksi sosial pada anak usia dini melalui media permainan balok merupakan salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk menstimulasi keterampilan sosial pada anak usia dini. Sekian penjelasan dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.